warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan nikmat untuk kita semua ternyata begitu banyak. Itulah maka muncul kata-kata limpahan. Jadi limpahan nikmat dari Allah itu sangat banyak. Sampai-sampai kalau kita mau mencoba menghitungnya, Allah sudah menghadang dengan kalimat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian berkeinginan untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu karena saking banyaknya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini oleh Allah dinyatakan sebagai manusia dengan akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh sebab itu, karena manusia yang berakhlak paling agung, Allah tetapkan beliau sebagai seorang panutan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, tidak berlebihan kalau kita sebagai pengikutnya yang telah dibimbing oleh beliau kemudian senantiasa menyampaikan sholawat dan salam atasnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang singkat insya Allah, yakni adab ketika kita ini dihadapkan oleh Allah dengan penyakit. Artinya ketika kita sedang sakit, agar tetap memandang sebagai nikmat dari Allah, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Memang kaum muslimin rahimakumullah, hidup sehat itu adalah salah satu kenikmatan hidup yang dirasakan oleh manusia. Nikmat sehat ini akan terasa besarnya justru ketika kita mengalami sakit. Terlebih sakit yang susah disembuhkan. Ketika sehat kita jarang bersyukur, padahal sehat adalah anugerah yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya kalau kita memperhatikan firman Allah di dalam Al-Quran bahwa waqata'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un, itu mengingatkan kepada kita ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam keadaan, berbagai macam kondisi. Ada kaya, ada miskin, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, maaf ini. Ada yang tampan, ada yang kurang tampan, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Ada yang punya jabatan, tetapi juga ada yang tidak punya jabatan. Pokoknya bermacam-macam manusia itu. Tetapi kalau kita pilah begitu, Allah memilahnya wa minhum sholihun wa minhum duna dzalik. Manusia bermacam-macam tadi, ada yang berkulit putih, berkulit sawo matang, berkulit kuning langsat, macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, macam-macam itu. Itu Allah menyatakan diuji dengan ujian yang menggembirakan, ada juga yang ujian yang tidak menggembirakan. Tetapi memang manusia itu memang wa minhum sholihun wa minhum duna dzalik. Mereka ada yang soleh, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Gitu. Minhum sholihun wa minhum duna dzalik. Sebagian dari mereka ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Lolihun kalau bahasa orang pesantren. Nah, kemudian wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang menggembirakan, tapi ada yang tidak menggembirakan. Nah, sebenarnya sakit
ya, itu adalah momentum yang sangat berharga, bukan sekadar keluhan. Tetapi kalau kita mau berhusnudzon billah, mau berpositif thinking terhadap Allah, bahwa yang namanya sakit itu justru seharusnya kita jadikan sebagai anugerah yang mampu mendatangkan manfaat dan hikmah. Tapi ini sulit kaum muslimin rahimakumullah. Biasanya orang kalau sudah sakit itu mengeluh, kemudian menghibah, ya macam-macam ungkapan yang tidak menyenangkan. Tapi tanda petik ya, sudah barat itu bagi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman akan bisa mengambil momentum sakit itu sangat indah nanti. Kaum muslimin rahimakumullah. Maaf, di antara bukti kesempurnaan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuntunkan adab-adab yang baik sudah barang tentu ketika seorang hamba ditimpa penyakit. Jadi kalau seseorang ditimpa penyakit, itu supaya kita ini tidak menjadi orang yang suka mengeluh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbingnya. Oke, kita lihat dulu ujian Allah kepada para nabi dan rasul ya. Mereka itu ujiannya berat-berat. Kalau kita ingat Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah yang sangat-sangat berat, sakit yang sangat berat. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh Allah yang begitu berat, begitu juga para nabi yang lain. Nah, khusus kepada Nabi Ayub adalah diuji oleh Allah dengan sakit bertahun-tahun. Tetapi beliau tidak pernah mengeluh. Sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah yang muttaqin, beliau tidak pernah mengeluh. Nah, bagi kita kaum muslimin, sebagai seorang hamba, ketika diuji oleh Allah bagaimanapun keadaannya, itu adalah harus kita terima dengan sebaik-baiknya. Diberi sehat, alhamdulillah. Diberi sakit, tetap prinsip alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Terus sekarang apa yang perlu kita ambil pelajaran ketika seseorang sedang menderita sakit itu? Di antaranya adalah, pertama, kita menyadari bahwa sakit pada akhirnya adalah alarm untuk mengingat kematian. Alarm untuk mengingat kematian. Mukmin sejati akan senantiasa mengingat kematian. Sebab hal itu akan mendorongnya pada kesadaran bahwa hidup tidak boleh disia-siakan. Hidup tidak boleh disia-siakan. Sedetik sekalipun, sedetik pun nggak boleh disia-siakan. Sesaat nggak boleh. Kecuali untuk kebaikan. Kecuali untuk kebaikan. Ketika merasakan sakit, semestinya manusia mampu menumbuhkan kesadaran bahwa hidup itu memang ada sehat, ada sakit. Tetapi yang paling penting, menumbuhkan kesadaran bahwa sebelum menemui ajal, manusia harus memiliki persiapan bekal yang matang. Mengingat kematian diibaratkan seperti layaknya kita akan tidur, terpisah dari unsur duniawi. Kaum muslimin, itu yang pertama. Jadi, alarm akan kematian. Sakit itu mau kemana? Kan begitu. Alarm ini. Kemudian yang kedua, peluang bertaubat sebenarnya. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Setiap manusia. Kemudian dosa itu ada yang karena disengaja dan tidak disengaja. Tetapi tetap manusia peluang berbuat dosa itu memang ada. Bahkan manusia itu kan diberi potensi oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, sementara ketika fujur dan takwa itu tidak dimanage dengan baik, maka
orang akan cenderung kepada yang fujur. Tetapi itu memang potensi diberikan oleh Allah. Nah, orang yang beriman itu sudah barang tentu mampu untuk memanage kehidupannya, tidak maju kepada yang fujur, tapi kepada takwa. Nah, orang yang beriman dan bertakwa ketika sakit, Allah akan menggugurkan berbagai dosa kalau dia ikhlas. Jadi ketika sakit itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan inilah menjadi momentum untuk selalu mohon ampun dan bertobat. Ketika sedang sakit maka dia ada kesempatan dan ada kesadaran di dalamnya untuk memohon ampun kepada Allah. Peluang. Jadi yang kedua. Kemudian kalau kita perhatikan firman Allah bahwa ketika seseorang sedang sakit itu pasti ya akan senantiasa memuji Allah dengan kerendahan hati. Bahkan di hadapan Allah merasa rendah diri. Karena dalam kondisi seperti itu, maka Allah mengingatkan kepada kita, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kaum muslimin rahimakumullah, peluang ketika kita sakit, peluang berdoa. Allah mengingatkan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sehingga ketika seseorang itu berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap, maka Allah akan memberikan apa yang dimohon itu. Mohon sehat. Kalau toh harus sudah mau ajalnya, mohon kepada Allah supaya diberi husnul khotimah. Di saat itulah permohonannya kepada Allah. Dihapus dosanya, dirahmati oleh Allah, kemudian dia akan dihapus dosa-dosanya sekaligus Allah akan memberikan apa yang diinginkan itu. Maka di dalam ayat itu disebutkan sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian surah Al-A'raf ayat 55 dan 156. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sebagai manusia kita harus menyadari bahwasanya manusia itu merupakan makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Allah. Sakit merupakan tanda bahwa manusia itu makhluk lemah. Allah berfirman mengenai fitrah manusia, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun kepada kamu sekalian, dan dia maha terpuji. Begitu firman Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-15. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sedang sakit sudah barang tentu momentum untuk senantiasa bermohon kepada Allah biasanya lebih kuat. Ketika sehat biasanya lupa, tapi sakit merasa ingin mendapatkan pertolongan Allah, merasa ingin dekat kepada Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sudah barang tentu orang sakit itu hendaknya selalu berikhtiar untuk sembuh. Setiap manusia diwajibkan untuk terus berikhtiar untuk mencapai kesembuhannya. Senantiasa berusaha mencari obat, dibaring dan berdoa kepada Allah. Karena pada hakikatnya kesembuhan merupakan milik Allah yang diturunkan kepada manusia yang dikehendaki. Kita tahu betul, kalau kita masuk rumah sakit Islami itu biasanya ada tertulis firman Allah bahwa
Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Dia Allah yang menyembuhkan. Dokter bukan yang menyembuhkan. Perawat bukan yang menyembuhkan. Obat-obatan bukan yang menyembuhkan. Tetapi dokter, perawat, kemudian obat-obatan perantara yang menjadikan Allah kepada kita ini sembuh atau tidak. Jadi yang menyembuhkan tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, maaf kaum muslimin, tetap bersyukur. Ya, tetap bersyukur. Di tengah sakit yang dirasa manusia masih dikaruniai energi, maka hendaknya kita mensyukuri anugerah tersebut. Mengingat banyaknya manusia yang diberikan sakit hingga tidak sadarkan diri. Ketika kita sakit, masih bisa bersyukur kepada Allah. Coba kita lihat bagaimana Nabiullah Ayub alaihi salam ketika sakit bertahun-tahun, dalam tarikh itu disebutkan istrinya meminta, mbok mohon kepada Allah, ini bahasa Jawa ini, mbok mohon kepada Allah supaya segera diberi kesembuhan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub tanya, berapa tahun saya ini sakit? Kemudian setelah ditunjukkan sekian tahun sakitnya, Nabi Ayub ternyata mengatakan, ternyata sehatku masih lebih banyak daripada sakitku. Gak pantas untuk mohon kepada Allah untuk disembuhkan, tetapi mohonnya sabar. Mohon kepada Allah supaya diberi kesabaran yang sakit itu. Artinya tetap bersyukur kepada Allah. Sabar ketika diberi sakit. Sekian waktu diberi kesehatan oleh Allah, diberi kecukupan oleh Allah, anak-anak yang banyak. Syukur ketika nikmat, syukur ketika dia sedang sakit, sabar. Itu Nabi Ayub alaihi salam. Nah, kemudian sebagai seorang mukmin, ketika sakit sudah tertentu sedikit mengeluh. Kenapa? Ya, mengeluh sebenarnya memang sikap yang manusiawi lah. Jadi mengeluh itu ya sikap manusiawi sekali sebenarnya. Bukankah Allah telah berfirman bahwa khuliqal insana halu'a, idza masau syarru jazua wa idza masaul khairu manu'a. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah. Ketika dia ini mendapatkan penderitaan, kesengsaraan, dia banyak berkeluh kesah. Tapi ketika dia sedang mendapatkan kenikmatan, itu dia tidak bisa bersyukur, bakhil gitu. Nah, oleh karenanya sebagai seorang mukmin sudah barang tentu menyadari itu memang manusiawi, mengeluh manusiawi. Terlebih jika manusia tersebut enggak sakit, ya manusiawi mengeluh itu. Namun perlu diingat kaum muslimin, manusia juga tidak diperbolehkan mengeluh secara terus-menerus. Karena hal itu bisa dianggap sebagai sikap yang kurang mensyukuri nikmat Allah. Keluhan yang berlebihan akan merusak kejiwaan bagi penderita sakit maupun orang-orang di sekitarnya. Keluhan dirasa akan memperkeruh kondisi dan membuat badan semakin sakit. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita ini menjadi orang ketika sedang mendapatkan kenikmatan mampu bersyukur, ketika kita sedang diuji dengan penderitaan kita bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya dan segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.